Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita kembali melihat Bitcoin melanjutkan penurunannya dan berhasil untuk break di bawah area 56.000 dolar. Kalau misalnya teman-teman merupakan penonton setia di channel ini, harusnya tidak terkejut dengan skenario yang kita lihat selama beberapa jam terakhir. Karena itulah sedikit banyak yang sudah kita expect dan kita bicarakan di video kemarin. Sehingga saya sampaikan pada video kemarin, sebenarnya saya mencari peluang untuk short di sekitaran area 60.000. Walaupun pada akhirnya saya tidak diberikan setup sama sekali karena kita tidak berhasil untuk menyentuh ke area 60.000 dan justru langsung mengalami sell off. Tapi pada intinya ekspektasinya adalah memang kita melanjutkan penurunan dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Nah, kita bakalan bahas kemudian di video hari ini apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi dan apakah ada peluang yang kira-kira bisa kita manfaatkan. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market crypto berada di angka 2,03 triliun dolar atau turun sekitar 1,25%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau melihat dari sisi likuidasi gitu ya. Apa info terbaru yang bisa kita dapatkan dari sini? Adalah bahwa jika diperhatikan teman-teman, dari area 55 sampai ke area 50.000, itu sebenarnya tidak lagi terdapat banyak titik likuidasi yang tertumpuk. Selain mungkin adalah di sekitaran area 54 sampai 53.000 dolar. Itu mungkin bisa menjadi tujuan akhir sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rebound yang signifikan. Tapi apakah ada kewajiban kita menyentuh ke area tersebut sebelum mendapatkan semacam rally yang signifikan? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena kalau misalnya diperhatikan, titik likuidasi untuk sekarang ya, kalau kita lihat di 1 bulanan, maka kita bisa melihat angka likuidasinya itu lebih besar di atas daripada di bawah. Dan kalau misalnya diperhatikan di 3 bulanan, hal yang serupa juga bisa kita lihat. Memang masih ada sedikit tumpukan, tetapi kalau misalnya kita bicara yang mana yang lebih banyak, itu berada di atas, teman-teman. Kecuali kalau misalnya kita memang berhasil untuk jebol di bawah 50.000 dolar, teman-teman, maka ada banyak sekali likuidasi yang tertumpuk di bawah area tersebut. Bahkan di sini pun kalian bisa melihat ya, teman-teman, bahwa di sekitaran area 50.000 sampai ke kurang lebih area 53-an roughly, itu sudah tidak banyak lagi ada angka likuidasi yang tertumpuk di sana karena sudah berhasil dijemput di candle yang ini. Oke, jadi ya kalau misalnya kita bicara dari perspektif market maker, maka harusnya insentifnya sekarang lebih besar untuk dapat mendorong harga naik ke atas. Terlebih lagi kita telah berhasil untuk menjemput likuidasi di sekitaran area ini. Tapi tentunya ini juga perlu didukung oleh berbagai hal di luar titik likuidasi. Kita perlu melihat ada price action yang baik, kita perlu melihat ada inflow lagi dari spot Bitcoin ETF, dan lain seterusnya, atau perbaikan dari segi sentimen untuk dapat mendukung juga Bitcoin mengalami rally yang signifikan. Karena untuk sementara teman-teman, kita kembali dihadapkan dengan fact terbaru, yaitu adalah FBI memperingatkan bahwa ada hacker dari Korea Utara yang mencoba untuk ngehack US Bitcoin ETF untuk mencuri dana. Nah, tentunya ini sangat mengkhawatirkan ya teman-teman, karena yang berbicara di sini ya adalah salah satu institusi yang sangat dikenal di dunia, yaitu adalah FBI. Mereka memperingatkan bahwa hacker dari Korea Utara yang kita tahu juga yang jago-jago semua gitu kan, itu nargetin sekarang US Bitcoin ETF untuk mencuri dana. Nah, itu juga lah mungkin menjadi salah satu alasan kenapa kemudian kita melihat untuk kemarin, teman-teman, US Spot Bitcoin ETF itu mengalami outflow yang angkanya juga tidak kecil. Ditunjukkan di Fidelity yang menjual 2.812 Bitcoin. Dan ini adalah outflow kedua terbesar sejak Fidelity
spot Bitcoin ETF itu aktif bertransaksi. GBTC yang juga jarang-jarang kita lihat mengalami outflow, kali ini juga mendapatkan outflow sebesar 875 Bitcoin. Jadi kemarin bukan hari yang baik untuk spot Bitcoin ETF karena kita mendapatkan net flow yang sangat negatif. Apakah ini ada pengaruhnya dengan rumor yang barusan, yaitu adalah FBI yang memperingatkan ada percobaan hacking dari hackernya North Korea? Ya bisa jadi menjadi salah satunya, teman-teman. Alasan berikutnya adalah kemungkinan besar para investor melihat keadaan stok market Amerika Serikat kemarin yang mengalami koreksi yang sangat dalam. Seingat saya, Nasdaq itu koreksi 3%, S&P 2% roughly. Nah, kita coba cek dari segi chart. Ya kan? Apa yang sedang terjadi? S&P itu minus 2,12%. Nasdaq itu minus 3,15%. Itu terjadi dalam sehari, teman-teman. Dan untuk kategori stock market Amerika Serikat, penurunan sebesar 2-3% dalam satu hari itu adalah penurunan yang cukup signifikan. Sehingga dengan adanya berbagai hal tersebut, teman-teman, kita kemudian mendapatkan Bitcoin juga struggling untuk dapat mempertahankan area 57.000 atau bahkan 58.000 dan pada akhirnya sell off dan break di bawah 56.000 dolar dari sempat menyentuh area 55 ribuan sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rebound. Nah, kalau misalnya teman-teman yang menonton video kemarin sampai habis, maka saya sampaikan dua hal atau dua peluang yang sedang saya tunggu, teman-teman. Pertama, ketika kita menyentuh ke area 60.000 di sini, saya akan mencari peluang untuk short. Kalau misalnya dikasih setup berupa reversal pattern. Nah, itu pada akhirnya tidak berhasil saya lakukan karena setupnya tidak diberikan dan kita tidak berhasil menyentuh ke area 60.000. So, saya ketinggalan, teman-teman. Cuman nggak tahu nih, apakah dari teman-teman yang sempat memanfaatkan setup short di sini? Kalau misalnya ada, mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Karena memang ekspektasinya adalah kita kemungkinan masih akan melanjutkan sell off dan kesulitan untuk break di atas 60.000. Kenapa? Karena weekly candle, bahkan monthly candle, itu juga sudah close di bawah 60.000 dolar. Itu dari sisi sentimen tentunya akan sangat buruk, teman-teman. Karena mungkin tidak jarang ya, investor jangka panjang yang hanya melihat chart itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan ketika mereka melihat keduanya itu close di bawah 60.000, bisa aja mereka kemudian merasa perlu untuk mengurangi porsi dari Bitcoin mereka dengan cara mungkin menjual atau mungkin mereka convert ke dalam bentuk stablecoin terlebih dahulu. Karena itu. Nah, kemudian yang kedua saya sampaikan, kalau misalnya rupanya kita tidak berhasil menyentuh ke area 60.000 dan langsung sell off, maka saya juga akan mencari peluang ketika kita berhasil untuk jebol di bawah area 56.000, teman-teman. Itu adalah peluang bagi saya untuk mencari long setup. Karena saya expect akan ada rebound dari sana. Nah, ekspektasinya sudah sesuai, teman-teman. Kita mengalami rebound persis ketika kita baru breakdown di bawah 56.000. Jadi area 55.000 tadi merupakan area yang cukup baik ya untuk kemudian start mencari peluang untuk long. Dan kita mengalami rebound yang lumayan signifikan hanya dalam waktu yang sangat singkat, 55.500 langsung ke kurang lebih 56.800, kenaikan hampir 1.500 dolar dalam kurun waktu beberapa, mungkin kurang lebih 1 jam lah, roughly seperti itu. Tapi ya berita buruk kedua, selain yang tadi saya ketinggalan, teman-teman, yang di sini juga saya tidak sempat masuk. Kenapa? Karena tidak ada long setup yang bisa saya manfaatkan di sini. Karena kejadiannya sangat cepat. Kita langsung sell off, breakdown, tanpa membuat ada reversal pattern, dan kemudian langsung kembali naik ke atas. Nah, tetapi saya tidak putus harapan ya, teman-teman. Kita sebagai seorang traders, ya harus tetap konsisten. Ya, walaupun akan ada datang masa di mana kita selalu ketinggalan setup, padahal semua ekspektasi kita benar, tapi kemudian kita tidak berikan setup, dan kita tidak berhasil mendapatkan cuan, itu adalah bagian dari perjalanan, teman-teman. Tapi itu tidak boleh mengubah cara kalian untuk trading. Kalian tidak boleh tiba-tiba menjadi lebih agresif hanya karena kalian mungkin tidak ketemu dengan setup yang harusnya menghasilkan kalian 2 kali cuan di sini. Karena kalau itu yang kalian lakukan dan kalian start mengatakan bahwa oke, berarti lain kali saya coba lebih agresif deh kok, saya masuk aja tanpa ada setup. Sama juga dengan yang di sini. Kalian mengatakan, coba tadi saya masuk tanpa ada setup kok, saya udah cuan 2 kali.
Nah, itu adalah cara atau pola pikir yang salah, teman-teman. Kenapa? Karena kalian hanya memperhatikan kasus yang di sini. Kalian tidak mempertimbangkan yang sebelum-sebelumnya, di mana ketika teman-teman tidak mendapatkan setup dan kalian tidak masuk, tapi rupanya memang kita terus mengalami rally. Artinya kalau kalian masuk tanpa ada konfirmasi atau setup, ya kalian juga loss. Sama juga di sini, kalau kalian tiba-tiba masuk tanpa ada setup, dan kita justru jebol di bawah area itu tanpa ada rebound, ya kalian juga loss gitu, teman-teman. Nah, kalian tidak memperhatikan kasus-kasus seperti itu. Kalian cuma perhatikan yang sekarang nih. Kalian katakan, saya gagal profit 2 kali kok, ekspektasinya udah benar, tapi nggak ada setupnya. Lain kali saya lebih agresif aja deh, langsung masuk aja tanpa ada setup. Nah, itu menjadi jebakan, teman-teman. Please jangan kalian lakukan. Akan selalu ada kesempatan lain yang bisa kalian manfaatkan. Tidak terkecuali kasus yang sekarang. Nah, jika teman-teman kita mau mencari peluang untuk long sekarang, which is menurut saya pribadi bukan tempat yang buruk untuk start mencari peluang untuk long, yang saya mau lihat kemudian terjadi adalah kita slowly membentuk yang namanya reversal pattern di sekitaran area ini. Kalau langsung reverse dari sini gimana kok? Ya udah, berarti memang bukan rezeki, guys. Sesimpel itu. Yang saya mau adalah saya mau melihat ada slowly bleeding out ke bawah. Kemudian kita start membentuk ada reversal pattern di sekitaran area ini. Apakah itu semacam inverse and shoulder, apakah itu semacam double bottom, atau apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas, maka itu akan saya ambil, teman-teman. Karena kalau saya langsung masuk di sini, ya kan, saya mungkin FOMO gitu, takut tiba-tiba reverse dari sini. Maka saya harus memprotek diri saya di bawah area ini. Oke, dan itu adalah gap yang cukup besar, teman-teman. Katakanlah saya entry di sini, protect diri saya di bawah area ini. Maka untuk bisa mendapatkan risk to reward ratio 2:1 saja, saya harus menargetkan sampai ke kurang lebih area $59.000. Oke, saya lebih prefer, teman-teman, untuk melihat dia bleeding out terlebih dahulu ke sekitaran area ini. Start untuk memberikan clue ke kita bahwa memang telah terjadi pelemahan momentum bearish, diikuti ada reversal pattern, dari sana saya akan masuk. Karena dengan melakukan hal itu, maka saya melakukan dua hal. Yang pertama, saya tetap disiplin menjadi seorang traders. Yang kedua, saya kemungkinan besar akan mendapatkan setup dengan risk to reward ratio yang jauh lebih baik. Kita asumsikan saja, teman-teman, kalau misalnya kita mendapatkan senario seperti apa yang saya bahas barusan, dan kemudian ada double bottom tercipta di sini. Dan saya anggap entry saya sekitaran area itu. Saya memprotek diri saya katakanlah maksimal di bawah area double bottom itu. Yaitu ini udah sangat-sangat umum lah ya dilakukan. Karena bisa aja sebenarnya saya memprotek diri saya di atas area ini. Misalnya saya melihat ada semacam area minor support di sekitaran area ini. Saya bisa protect diri saya di bawah area itu, tapi anggapan yang normal aja, di bawah area double bottomnya gitu kan. Maka, ketika kita mencapai area 59.000, teman-teman, kita sudah sekarang dapat menghasilkan risk to reward ratio kurang lebih 3:1. Apalagi kalau kita mencari stop loss yang lebih tipis di sini. Itu bisa menghasilkan 5-6:1. Oke? Jadi dalam keadaan market yang seperti ini, teman-teman, di mana selling pressure tadi itu masih terlihat cukup kuat, dan kita sekarang sedang mau sedikit melawan arus. Kenapa? Karena kita sedang mencari peluang untuk long. Maka pastikan kalian telah menemukan dulu clue bahwa ada pelemahan momentum bearish. Dan juga kalian harus mempunyai setup dengan risk to reward ratio yang memadai sebelum pada akhirnya kalian masuk. Ya, karena kalian sekarang sedang sedikit melawan arus. Kesimpulannya, teman-teman, untuk short term, ya selama kita belum mendapatkan ada indikasi apapun bahwa sellers telah kehilangan tenaga dan buyers yang lebih mendominasi, maka kita tidak boleh terlalu optimis terlebih dahulu terhadap pergerakan harga Bitcoin. Dan saya pribadi masih expect bahwa kita akan mendapatkan bleeding out dari sekitaran area di sini. Bisa jadi jauh lebih rendah daripada apa yang kita expect.
Apakah kita akan kemudian nyampe ke 54, 53? Bisa aja teman-teman, karena kita tahu di sana masih ada tumpukan likuidasi bahkan sampai ke kurang lebih area 52 ribuan. Bisa aja teman-teman. Tapi itu short term banget gitu ya. Semacam rebound dari sini itu sangat wajar terjadi. Tapi rebound tersebut bisa aja hanya untuk short term. Nah, kita kemudian kembali sell off. Untuk sementara belum ada indikasi sama sekali bahwa kita telah menyelesaikan koreksi di sini. Oke, walaupun kita telah menemukan satu area yang cukup krusial di mana ada pool of liquidity di bawah area ini yang telah kita berhasil jemput sepertinya, dan short term pullback atau short term relief rally itu sepertinya bisa kita lihat dalam beberapa jam ke depan. Tapi apakah itu hanya untuk kemudian kita sell off lagi ke bawah, atau kalau memang ini adalah bottomnya, kita mungkin baru bisa menjawab hal tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Kalau rupanya teman-teman kita bisa mendapatkan adanya rally dan kemudian kita berhasil break di atas 58.000 lagi teman-teman, diikuti ada semacam konsolidasi berupa bullish continuation pattern, maka di sini berbeda cerita karena berarti sekarang kita berpotensi membentuk adanya inverse head and shoulder di sini. Dan itu bisa menjadi alasan bagi teman-teman yang mungkin berniat untuk long untuk mencari setup di sini, menargetkan kembali ke area 60.000. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya rasa untuk sementara ini adalah masih saatnya untuk wait and see. Setup yang kita kemarin harapkan terjadi, keduanya tidak dihadirkan, walaupun ekspektasinya dua-duanya benar gitu ya. Pertama sell off, baru ada semacam rebound di bawah area 56.000. Ya apa boleh buat, itu memang berarti bukan rezeki, dan kita tunggu lagi setup berikutnya untuk datang. Mudah-mudahan kali ini kita dikasih sesuai dengan kehendak yang sudah kita planningkan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Stay safe out there teman-teman, bahwa keadaan market sekarang masih cenderung terlihat sangat-sangat bearish sentimennya. Jadi jangan sampai mencoba-coba untuk terlalu agresif terlebih dahulu, terutama untuk kalian yang mau long gitu ya di altcoin apalagi. Please selalu tahu bahwa akan ada kesempatan berikutnya yang akan datang, dan ini bukan satu-satunya waktu bagi kalian untuk mendapatkan setup. Masih ada waktu-waktu berikutnya. Dan tidak ada kata terlambat teman-teman untuk kalian bisa mendapatkan cuan. Lebih baik kalian kalau misalnya belum ketemu dengan setup yang rapi, menjaga kapital kalian itu harusnya menjadi fokus utama kalian. Jadi saya rasa itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.